Ada juga yang mungkin bukannya dapat cuan tapi dapat pelajaran. Tetap semangat, kita akan belajar sama-sama dengan Om Ben. Oke, kita cari jalan-jalan murah Om Ben. Oke, Halo, ada Alia teman saya. Halo teman-teman semuanya. Kita ngobrol sama Om Ben ya. Dari sebagai CEO para pencari cuan dan co-founder komunitas para pencari cuan. Semoga kita didukung oleh koneksi ya, sehingga kita bisa lancar hari ini untuk cari cuan sama-sama. Oke, saya sudah rangkumkan ya pertanyaan teman-teman semua. Semoga kita ada waktu yang cukup untuk membahasnya. Baiklah, saya sudah request sebenarnya Om Ben. Coba kita lihat apakah sudah di-approve. Sudah invited sih. Om Ben boleh bergabung. Wah, pasukan PPC hadir. Jangan lupa rekamannya siap, akan disimpan, akan dilempar juga ke YouTube. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Asik, sudah tembus 1.000 subscribernya. Terima kasih. Saya udah invite Om Ben ya, sedang ditunggu nih, semoga lancar. Oke, udah invite. Sampai pagi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa ya, katanya kalau Om Ben 24/7 katanya siap menjawab pertanyaan sobat cuan. Halo, langsung dari Jepang nih, ada Om Ben. Halo. Oh ya, teman-teman semua tahu nama aslinya Om Ben siapa? Ini rahasia atau sudah diketahui umum sih Om Ben? Kenapa? Nama aslinya Om Ben ini sudah diketahui umum atau baru kalangan terbatas? Baru hanya orang tertentu saja yang tahu. Asik. Jadi Om Ben ini bukan nama asli Om Ben ya. Ternyata inspired by Beni Cokro gitu. Kenapa panggilannya Om Ben? Kenapa nih Om? Iya. Om Ben dipanggil Om Ben. Iya, gimana? Iya. Ini pada nanya di Instagram nama asli apa enggak? Kenapa jadi dipanggil Om Ben? Kan Om Ben udah cerita ke saya, ini boleh diceritain ke orang lain nggak? Sebentar, Mbak Alin, Cik Alin sebentar ya. Ini sinyal aku kok sepertinya agak sedikit up and down sebentar. Saya tak ubah. Oke. Sinyalnya saya Om Ben lagi volatil teman-teman. Ini sudah better ya, sudah jauh lebih baik ya. Oke, sudah better ya. Jadi Om Ben ya, sudah. Namanya nih Om. Ada yang nanya di Instagram nih, kita ringan-ringan dulu di depan. Ya, gimana? Kan Om ini nama asli kan Om? Iya. Ada julukan Om Ben, katanya inspired by Beni Cokro. Betul. Itu saya sangat fully inspired with Beni Cokro ya, karena yang pernah saya ceritain dulu ya, bahwa saya itu sangat suka sekali dengan sahamnya Pak Beni Cokro ya. Entah kenapa memang dari dulu tuh saya tuh aneh ya. Orang biasa tertarik pada blue chip, saya nggak tertarik. Jujur aja, semenjak saya mulai mengalami gejolak market seperti itu, saya mulai mencarikan solusi terbaik apa yang kita bisa profit, tapi dalam setiap season seperti apa. Jadi saya mencoba, kalau musimnya bullish, oke, kita beralih ke LQ45 blue chip. Kalau musimnya yang volatil begini, solusinya bagaimana? Saya mencari. Waktu itu memang zamannya Pak Beni Cokro itu luar biasa ya, menguasai dan terkenal dengan broker XA waktu itu, yang dipakai kan broker XA itu. Saya masih ingat dia Pak Beni itu biasa pakai XA, CP, kemudian TF gitu ya, broker-broker yang seperti itu ya, broker-broker yang memang sering dipakai, dan saya memang mengikuti dan kebetulan kok cun banget gitu loh. Saya bisa sering dapat profit. Ada cut loss ya, pernah kena, saya kejebak di ARB pun pernah ya, tapi overall semuanya saya terus belajar, dan saya bisa menaklukkan market ya dengan mengikuti stylenya Pak Beni Cokro. Ya itu teman-teman bilang itu, waduh, kamu itu memang titisan bencok katanya, bisa ngikutin yang lain kena ARB menghindarin, kamu malah sengaja nyemplung ya. Pada akhirnya ya itu awal mula ya. Oke lah, kemudian kok sepertinya panggilan Om Ben itu kok apa ya,
asik ya seperti itu. Ya, saya pakai sampai sekarang aja. Jadi akhirnya terpakai sampai sekarang seperti itu. Cialin. Bawa hoki ya. Oke teman-teman, ini disclaimer dulu. Kita coba belajar dari Om Ben ya. Saya percaya dari setiap trader yang udah lebih dulu masuk ke market, kita bisa belajar sesuatu. Jadi ambil positifnya ya teman-teman. Tapi dengan hati-hati juga kalau memang rasanya kurang nyaman trading saham-saham yang dirasa kok kayaknya aku belum siap nih. Jangan dilakukan ya teman-teman. Jadi dilakukan kalau memang sudah ngerasa siap. Kayak gitu ya Om. Kita disclaimer dulu ya Om Ben. Nah, jadi kan betul. Kita tekan nih karena isu tapering nih yang bikin pusing. Nah, Om Ben masih bisa cuan nggak? Jujur ya, beberapa hari terakhir ini adalah pencapaian profit yang cukup bagus ya, terutama 3 hari terakhir ya. Saya tidak merasa begini karena ketika saya mengerti bahwa marketnya itu memang bergerak tidak stabil ya seperti itu ya. Saya sudah bilang sama teman-teman di PPC, saya sudah tulis di channel PPC, hati-hati market ini akan bergerak tidak jelas ya, saya bilang seperti itu. Yang punya saham-saham dan kalian sudah punya porsi yang besar-besar, mohon harus disiplin. Kalau emang kita kena cut loss ya cut loss. Saya pun di porto swing saya banyak cut loss. Saya banyak dan entah kena cut loss atau saya cut loss manual atau saya taking profit manual seperti itu, karena saya melihat sejak diawali dengan Bukalapak ya seperti itu, dengan adanya Bukalapak yang terus turun itu kok berubah marketnya ya. Saya merasa tidak nyaman dengan market gitu ya. Untuk teman-teman saya sudah warning, hati-hati sekali bahwa ini bisa menguji ke 5.900, saya bilang seperti itu, dan terjadi sampai ke 5.900. Tapi karena jujur aja ini jangan ditiru ya. Kalau teman-teman di sini, saya sekali lagi saya ingat ini disclaimer on, ini adalah preferensi saya dan tidak untuk diikutin. Karena apa? Ketika diikutin dengan tidak memiliki pengertian dan tidak memiliki kenyamanan, ini bahaya sekali. Saya jujur aja, porto swing saya dan porto scalping saya modalnya itu 2:1, lebih banyak ke scalping. Karena kembali lagi saya merasa market ini belum memasuki fase bullish beneran. Jadi saya lebih banyak mengalokasikan dana ke porto scalping saya untuk kembali lagi untuk compound. Tujuannya apa? Nanti ketika marketnya bullish, saya akan pindahkan porto scalping saya sebagian besar masuk ke dalam porto swing. Jadi ceritanya saya ini cari duit dulu di saham-saham gorengan seperti itu ya. Untuk tujuannya apa? Kembali lagi kalau marketnya bergerak bullish seperti tahun lalu seperti itu ya. LQ45 bagus banget. Saya akan pindahkan semuanya. Saya akan sisakan sedikit di gorengan. Nah, jadi untuk tapering ini buat saya jujur aja ya ngefek sih, karena portofolio swing saya kena cut loss, tapi cut loss saya tidak sebanding dengan income saya di saham gorengan ya, karena memang jujur aja dari 1 Agustus sampai sekarang ini saya sudah dapat hampir sekitar hampir 70% dari total modal yang saya pakai sebenarnya seperti itu ya, untuk belanja seperti itu hampir 70% lebih, dan itu membuat saya sangat satisfied sekali, karena saya itu punya target harian seperti target harian, dan ternyata hampir setiap hari itu minimal tuh 3 kali target harian saya. Jadi saya dapat 3 kali ya, udah cukup bagus buat saya, dan saya sangat satisfied. Jadi kalau ditanya apakah tapering ini mempengaruhi saya, ya mempengaruhi, tapi kecil sekali. Justru saya malah suka sekali ya dengan adanya market yang volatil ya, banyak saham ARB. Ini chance saya untuk mendapatkan potensi saham-saham yang bagus ini sangat bagus gitu loh. Bahkan MTech yang saya sempat rekom MTech ya di dalam grup, yang waktu kemarin MTech itu di hari Kamis kalau nggak salah. Saya Jumat Kamis sore itu saya bilang sama member, masuk MTech sekarang di akhir sesi, masuk sekarang. Sisanya nanti saya buatkan analisa, kita antri di bawah. Seperti itu. Itu member pun banyak yang bertanya, Om Ben ini MTech ini kan double top. Kok Om Ben berani masuk? Kok suruh masuk, apa nggak salah? Banyak yang menanyakan seperti itu. Analisanya apa dong? Karena apa? Karena mungkin member udah mulai trauma ya. Retail udah mulai trauma dengan market yang merah semua ARB, trauma, ketakutan gitu loh. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya punya analisa. Dan analisa saya ini risknya itu sangat kecil sekali. Dan ternyata Jumatnya benar sekali. Saya bilang waktu itu di hari Jumat pagi antrilah MTech di 1830 sampai 1850. Antri di sana, stop loss di 1800, saya bilang seperti itu. Dan kejadian MTech turun sampai di situ dan kemudian mantul dan sampai di harga 2000. Akhirnya everybody happy kan seperti itu. Cuman
Ya, inilah cara saya memanfaatkan volatilitas market gitu ya. Terlepas di saham gorengan, di saham apa saja. Jadi ketika tapering ini isunya itu membuat trader ya, membuat jiper trader-trader itu membuat saya semakin antusias. Karena apa? Saya selalu bilang seperti ini sih. Ini ya agak kurang ajar sih menurut saya. Saya suka market yang rusuh seperti itu. Saya suka kerusuhan. Kalau ada kerusuhan saya pasti di sana. Karena berkaca dari pengalaman yang lalu dengan saham-saham Pak Beni Cokro, itu selalu setiap kali kerusuhan selalu ada chance untuk profit. Dan chance-nya ini terkadang kalau ada rusuh gini ya, chance-nya itu sangat tinggi sekali malah. Kalau marketnya bergerak stabil, itu saya susah gitu loh. Saya suka trading di saham yang gorengan. Ketika marketnya stabil, apa ya, misalnya contoh aja ya, tiba-tiba IHSG-nya gap up langsung naik 2%. Itu sudah pasti gorengan mati semua dah, yakin saya. Tiba-tiba semua lari ke blue chip karena blue chip naik ya, rata-rata BBRI bisa 5%, BBCA 3%, BBTN bisa 5%, kadang-kadang bisa sampai 10%, kemudian waskita dan kalau bisa naik semua. Nah itu membuat saya malah nggak bisa trading seperti itu ya. Nah makanya saya yang Ci Alin tanya apakah tapering mempengaruhi, ya itu jawaban saya. Agak unik ya. Jadi tadi dari jawaban Om Ben udah menjawab beberapa pertanyaan. Saya ingin perdalam lagi. Jadi kalau untuk di swing batasan CL-nya Om Ben berapa? Kalau untuk di yang scalping batasan CL-nya berapa? Ada yang nanya juga begini. Nih. Ini harus dimengerti ya bahwa saya tidak pernah membatasi berapa persen, tidak pernah. Karena begini, mesti teman-teman ketahui bahwa patokannya saya buat trading plan, Ci Alin. Jadi kita harus bikin trading plan. Kalau kita memang ngomong swing berarti kita harus punya nafas yang lebih panjang, ya. Dan kita harus mengukur kedalaman market. Seperti itu saya bilang. Jadi bikin trading plan-nya dulu, cari area support-supportnya kuat di mana. Kalau IHSG-nya masih mencari konsolidasi seperti ini, berarti teman-teman kalau mau masuk ketika marketnya mulai bergerak naik, itu harus mulai masuk dengan porsi yang kecil, saya bilang. Jadi kita pakai piramida entry. Artinya kalau piramida kan segitiga begini ya. Yang atas ini yang kecil porsinya. Mungkin 10% dulu atau 15% atau 20% porsi maksimal. Kemudian di bawahnya ini kita cari area support yang kuat di mana. Nah, saya biasanya akan mau pasang stop loss ketika support kuat yang saya buat itu jebol. Jadi saya tentukan dulu supportnya di mana. Misal contoh ya, saham A ini support di 2000 ya. Contoh seperti itu. Sekarang harga di 2400. Saya mau masuk nih. Boleh saya bilang sama member, kalau mau HK silahkan 10% aja di 2400, 10% dulu. Nah, sisanya ini kita atur. Nah, saya akan mengatur pembelian porsi piramida itu sehingga average saya itu serendah mungkin mendekati 2000, seperti itu ya. Nah, apa ya? Buat swing pribadi buat saya itu cut loss itu maksimal menurut saya dari support yang terbawah itu maksimal 5% ke bawah. Jadi saya membuat sebuah simulasi seperti itu jika memang terkena stop loss semua ya. Saya biasanya pakai kalkulator saham seperti itu ya. Jika terkena stop loss semua, itu maksimal stop loss-nya harus 5% dari support. Misalnya 2000 dikurangi 5%. Nah, itu udah maksimal banget. Karena apa? Karena saya menjaga kalau memang di support kuat ini ada rejection seperti itu ya. Saya biasanya buat seperti itu. Jadi kalau ngomong berapa persen ya, saya bilang 5% dari support kuat. Itu maksimalnya. Jadi, seperti itu ya. Cutting dulu ya Om, lihat chart ya Om ya. Betul. Ya, jadi benar-benar harus bikin trading plan-nya dulu. Karena kalau ngomong swing, banyak orang tuh salah begini ya. Saya mau swing nih, gaya-gayaan, saya mau swing saham buka, saya percaya saham buka sampai 2000, katanya seperti itu. Tapi kenyataannya orang all in di 1325 ketika arah all in semua di situ. Dibanting ke 890 kejang-kejang semua kan. Padahal memang kalau memang mau swing ya kita mencari supportnya gitu loh. Jadi buat saya pribadi jangan sampai kita ngomongnya swing tapi pakai entry cara scalper. Nggak bisa gitu loh. Kita kalau swing ya swing, scalping. Kalau buat saya seperti itu ya. Oke, beda gaya, beda juga cara masuknya kalau kayak gitu ya Om ya. Kalau yang untuk scalping tadi sama juga pakai charting, cuma time frame-nya lebih kecil atau kayak gimana untuk batasin risikonya Om? Kalau scalping begini, scalping itu saya punya dua style. Style pertama adalah scalping by on weakness ya. Jadi saya akan mencari saham-saham yang memang terkoreksi masif dan berada di support ya. Jadi beberapa saham yang udah ARB ini suatu ketika akan lompat ke atas. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa ada filosofi pair ya, semakin ditekan ke bawah kencang begini, ketika dilepas lonjakannya akan semakin gede. Itu terjadi di saham juga. Kalau udah ARB berjilid-jilid gitu ya, sekali dia lepas dari ARB-nya itu pasti meledak. Nah,
saya biasanya mencari saham-saham yang seperti itu. Nah, jadi itu saham pertama. Jadi di saham seperti itu saya biasanya nungguin dia terbuka dari ARB. Kalau masih ARB saya nggak akan masuk. Saya pantengin nih. Bahkan saya terkadang ya. Berarti ya Om, bukan Om yang duluan. Bukan. Saya tidak mau menggerakkan duluan. Saya mencari ngikut momentum aja. Dan terkadang saya memasang auto buy. Auto buy jika terbuka langsung saya HK. Itu beberapa kali dan it works ya, berhasil banget. Di BKP kemarin dapat, Sen kemarin saya juga dapat banyak ya. Cuman ambil pantulan aja kayak Sen ya. Saya dapat waktu itu di harga kalau nggak salah 300 berapa ya? 330-an kalau nggak salah. 328. Saya dapat di 328, itu satu tick dari ARB. Saya dapat lumayan banyak. Saya memang order lumayan banyak. Saya jual di 350, itu hanya cuman 3 menit. Jadi kita manfaatin lonjakan seperti itu kalau mau scalping ya. Tapi itu pun beresiko, harus mantau ya, harus mantau. Itu yang pertama, jadi cari saham yang ARB gitu ya. Dan batasnya di mana? Batasnya adalah kalau ambil saham ARB jangan sampai kena ARB lagi gitu aja. Karena kalau saham yang bangun dari ARB dan ARB lagi pasti bisanya akan ARB juga kan. Karena kan menambah sangkuter seperti itu. Yang kedua, saya biasanya mencari saham-saham yang sudah reda. Ada beberapa saham itu sudah reda. Sudah reda kayak DAX lah. DAX itu di harga 115, 110 itu udah meredah. Ya, itu benar-benar sudah benar-benar reda dia gitu loh. Nah, di saham-saham seperti itu sudah habis, tekanan jual sudah habis. Artinya sangkuter sudah mulai pasrah, sudah cut loss semua, dan mulai diakumulasi oleh bandar. Biasanya yang akum tuh mulai broker-broker gede, kayak BK, AK, misalnya CS, seperti itu. Ya itu mulai akum lah. Dengan seperti itu saya biasanya saya itu titip sendal, saya bilang gitu. Saya nitip sendal dulu deh. Misalnya saya mau masuk 10.000 lot ya, seperti itu misalnya. Saya titip 2.000 dulu, misal seperti itu ya. Ini sebagai contoh. Nah, batasnya di mana? Batasnya ya saya akan mencari titik low terendahnya. Ketika low terendahnya saya kena cut loss ya saya buang seperti itu ya. Nanti ketika memang menaik lagi saya akan coba masuk lagi. Makanya saya titip sendal dulu. Nah, ketika dia bergerak naik, ya saya mulai menambah porsi seperti itu. Jadi batasan stop lossnya benar-benar terukur. Jadi gini, saya itu tipe trader yang suka buy on support dan buy on weakness. Tapi bukan menangkap pisau jatuh ya. Kalau pisaunya lagi jatuh, lagi turun ke bawah, saya nggak mau tangkap. Kalau pisau saya selalu bilang kalau pisaunya sudah tergeletak di lantai, nah itu menarik. Itu mulai menarik karena apa? Kembali lagi, kalau orang sudah pesimis semua, ya udah nggak ada yang mau beli nih. Tentunya akan ada orang yang mau beli kan. Nah, yang mau beli itu biasanya adalah pemain besar seperti itu. Nah, yang ketiga itu saya bisa memanfaatkan momentum aja. Kalau manfaat momentum ini mungkin nggak beda sama Mas Bekti ya. Cara main saya, jadi benar-benar kalau ada saham yang bergerak saya tabrak sekalian seperti itu. Dan terkadang memang apa ya? Saya melihat ada Mas Bekti ini ajarin trading. saya memang terkadang sengaja HK seperti itu. Tapi itu bukan tanpa resiko juga. Saya HK diajar bandar itu pernah. Saya di saham Budi kalau nggak salah itu saya benar-benar digebukin itu. Ya itu harus benar-benar begitu saya tabrak balik ya saya langsung cut loss. Benar-benar batasannya di mana? Ketika saya merasa tekanan sellernya tinggi, saya langsung cut aja. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar membutuhkan disiplin, nggak boleh galau, nggak boleh ragu-ragu. Jadi kalau mau main scalping itu benar-benar harus mantap. Kalau nggak mantap nggak usah main scalping. Dan main scalping ini buat saya pribadi ya, saya tidak pernah meninggalkan layar ketika saya lagi scalping. Bahkan saya tidak pernah sampai nggak minum, sampai benar-benar bahkan telepon pun ya, saya matikan semua, modenya don't disturb. Jadi saya nggak mau ada gangguan sama sekali ketika saya lagi scalping. Seperti itu karena ya saya ngerti saya main di saham-saham yang high volatility seperti itu. Kalau saya tiba-tiba terima telepon sahamnya ARB kan nggak lucu banget kan? Jadi ya saya benar-benar harus meyakinkan diri saya bahwa saya itu dalam posisi yang siap tempur, ready. Jadi musuhnya mau tembak kemana saya udah siap menghindar gitu loh. Itu cara scalping saya, Cialin seperti itu. Oke, tadi kan Om Ben bilang sukanya kalau pasar tuh emang lagi rusuh kayak gitu, lagi volatil, lagi galau-galau gitu, orang-orang pada takut, Om Ben malah semangat kayak gitu. Gimana sih caranya biar kita bisa punya skill untuk mengarungi pasar yang kayak gitu istilahnya Om? Itu saya bilang, saya sendiri kalau selalu mengajarin itu agak kesusahan karena ini based on experience ya. Jadi benar-benar saya pun jujur ya, banyak orang nanya ya, Om Ben baca buku apa soal scalping, baca buku apa soal trading. Saya bilang, saya tuh nggak pernah baca buku. Saya bahkan punya buku, satu buku ya punyanya seseorang ya seperti itu ya. Saya punya buku dan bukunya itu masih ada segelnya sampai sekarang nggak pernah saya buka. Saya hanya beli tapi nggak pernah baca karena merasa nggak
tidak suka membaca. Itu memang apa ya? Ya, saya seperti itu. Saya lebih suka mendengarkan dan melihat secara visualisasi karena buat saya membaca itu membosankan sekali seperti itu ya. Jadi saya mulai lihat YouTube lah. Tapi dalam perjalanan itu saya memang apa ya? Saya memang menjalani dengan testing ya. Tes dan back test seperti itu ya. Saya mulai testing bahwa misalnya ada saham yang bergerak dengan pola seperti ini, saya coba masuk. Kok gagal? Saya akan mencoba cara lain lagi. Salah saya di mana? Jadi ini benar-benar based on experience. Jadi seperti itu. Dan itu membuat apa ya? Jam terbang insting saya itu sangat terasah gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau memang mau belajar scalping ya, sebenarnya saya nggak ngerti apakah ada buku scalper yang baik bagaimana. Mungkin Mas Bekti mau buat buku kan ya, itu mungkin bisa dipelajari. Tapi buat saya pribadi kalau teman-teman mau jadi scalper seperti itu, intinya adalah teman-teman harus mencoba dulu. Mencobanya begini sebenarnya. Cocokkan gaya scalpingnya itu dengan karakter kalian. Karena gini, saya dengan Mas Bekti udah jauh berbeda cara mainnya. Seperti itu ya. Udah jauh berbeda, tapi kita sama. Kenapa? Angkatan laut. Iya, saya angkatan laut seperti itu. Jadi saya benar-benar pelaut dan benar-benar nekat. Saya itu orang-orang yang sangat nekat. Cuma nekat saya mungkin berbeda dengan levelnya Mas Bekti. Ya, nekatnya udah ada tahapannya. Tapi kembali lagi ini apa ya, style yang saya miliki sekarang adalah style yang paling nyaman buat saya. Jadi teman-teman kalau mau belajar scalping, saran saya ya coba aja trial and error dulu. Kalau misalnya ya mau mencari saham-saham gitu ya, masuk aja nggak apa dengan lot yang terukur. Artinya apa? Ketika lossnya pun terukur. Saya selalu bilang kalau saya mencoba sesuatu yang baru, saya akan mengalokasikan dana di mana saya siap untuk kehilangan dana tersebut. Jadi benar-benar sudah psikologisnya sudah benar dulu. Saya selalu bilang ya, mindset itu yang terutama, psikologis yang terutama. Kalau mindset itu sudah benar, psikologis kita sudah benar, itu ketika kita mengarungi market ya, digebuk bandar gitu ya, kasarannya digebukin, kita terkapar, kita tinggal bangun. Karena apa? Kita sudah siap dengan resikonya. Jadi selalu saya prepare for the worst dulu, baru hope for the best. Intinya adalah saya harus siap dulu, loss-nya ini berapa. Seperti itu. Dan teman-teman harus mulai belajar, karena begini, ritme dari tiap trader itu berbeda. Saya kalau memang disuruh live trading, saya bilang saya nggak berani. Karena apa? Kalau saya sampai live trading, orang ngikutin saya, bisa sangkut loh. Karena begini, Ci Alin, kemarin ya terakhir ya, saya itu kan DAX itu tertinggi 390, kalau nggak salah, DAX 3 atau berapa tuh, sekitar segituan ya. Nah, saya, bukan 390, 190 kalau nggak salah. Saya itu 185 pun masih berani nabrak. Seperti itu. Ketika saya melihat, apa ya, gerakannya masih bagus ya, ada orang yang nahan juga, saya bantu dorong gitu loh. Nah, ini nggak bisa diikutin oleh orang lain yang nggak punya keberanian, nggak punya pengalaman, karena ini buy on resist beneran. Artinya apa? Kalau sampai miss, bubar beneran. Cut loss beneran. Pilihannya saya hanya kalau scalping ya. Ketika saya memakai momentum saham yang bergerak, saya pilihannya cuma ada dua. Saya cuan atau cut loss gitu aja. Bahkan terakhir kemarin saham keren itu sebelum closing saya juga masuk lagi. Akhirnya kan closing 172 tuh. Saya masuk di 166, 165. Itu kalau dilihat dari TA itu resist beneran gitu loh. Dan ini kalau apa ya, orang lihat, wah ini ngawur ini. Orang ini beli di resist. Nah, kalau saya mengajarkan orang seperti itu, saya takutnya orang nggak siap dengan resikonya. Karena buat saya buy on breakout, ketika gagal breakout saya langsung cut loss. Itu bener-bener tanpa kompromi dan bener-bener udah langsung otomatis. Jadi bener-bener udah nggak peduli, pokoknya cut loss gitu aja buat saya. Seperti itu, Ci Ali. Oke. Om Ben, ini banyak banget yang nanya soal cara analisa dan screening sahamnya. Tadi udah disinggung sedikit ya soal caranya scalping Om Ben, yaitu buy on weakness, saham yang sudah reda juga tekanan jualnya dan momentum. Mungkin ada yang lebih teknis lagi nih Om, langkahnya seperti itu, step by stepnya. Kayak gimana sih Om Ben sampai menemukan stock pick misalnya untuk di-share ke para pencari cuan? Saya biasanya begini, saya setiap malam itu terkadang saya mencari saham-saham ya, lihat top gainer, top loser lah kasarnya seperti itu paling gampang banget. Jadi saya tuh sudah punya incaran untuk besok, biasanya seperti itu. Jadi saya cari top gainernya apa, top losernya apa. Lalu saya mulai bedah satu-satu. Misalnya, saya ketemu nih kok ada saham yang ARB. Saya cek, ini udah ARB berapa kali. Kemudian sellernya berapa. Kemudian offernya setebal apa. Nah, saham seperti itu sudah saya incar. Contoh kasus Sen ya, yang Sen yang waktu kebuka pertama itu setelah ARB berjilid ya. Saya cari, ini Sen kok menarik ya. Saya lihat kok sudah ARB terus.
Dan apa ya, tekanannya kok mulai mengecil, volumenya mulai mengecil, orang sudah mulai frustasi nih, udah jemur di over semua kan, orang pada jualan semua. Nah, saya dari situ wah ini bisa saya mau incer deh. Begitu di ARB, saya langsung pasang auto buy, udah gitu saya pasang auto buy, saya cari saham lain seperti itu. Itu cara saya seperti itu ya. Ada lagi saya biasanya cari top gainer ya, cari yang arah kasarannya. Saya berani masuk saham arah nggak berani aja. Tapi saya melihat polanya dulu. Jadi misalnya contoh ada saham apa ya kemarin BH atau Bima ya yang arah terus gitu. Saya lihat Bima sama BH saya sudah pasang mark dulu ya. Oke, saham ini akan saya incer. Saya sudah tulis di kertas, taruh di sebelah komputer gitu. Jadi besok ketika dia bergerak naik ya, saya akan lihat apakah sellernya ini seberapa kuat. Nah dari situ saya memutuskan ketika sudah mereda tekanannya, saya baru masuk. Dan saya tidak pernah nabrak di pagi hari. Saya nggak pernah open langsung nabrak, nggak pernah. Karena buat saya akan beresiko diguyur gitu ya. Jadi saya melihat polanya dulu, sudah reda atau enggak, sudah konsolidasi atau enggak, baru saya masuk. Kemudian saya biasanya juga cari yang ada volumenya melonjak ya. Cari di bagian top volume lah. Saya mulai cari seperti itu. Saya pribadi, saya jarang sekali menggunakan running trade. Karena saya pribadi pusing kepala saya lihat running trade jalan tuh pusing sekali gitu. Running trade ini adalah solusi terakhir ketika saya benar-benar buntu nggak ketemu saham apa-apa. Baru saya coba cari di running trade. Itu jadi running trade ini adalah cara terakhir saya sebenarnya. Jadi mungkin berbeda dengan scalper yang lain ya. Dan teman-teman mesti ngerti saya itu punya sebuah kemampuan khusus, saya bilang. Saya itu menghafalkan pola-pola saham. Dan saya itu cukup hafal dengan gerakan sahamnya. Jadi saham WH, saham Bima itu mainan saya yang lama. Itu udah lama banget zaman saham-saham gocap dibangunin. Saya tuh sering main saham seperti itu. Kok tiba-tiba ini bangkit lagi? Nah, ketika ini mulai muncul, saya mulai insting saya terasa di sana. Oke lah, saya coba cari saham ini. Saya pelajari gerakannya. Jadi saya bisa, kalau suruh jelasin agak susah sih. Saya bisa membaca gerakan bid overnya memang. Jadi bid overnya seberapa, dari situ saya bisa menentukan, ini sellernya seberapa gede. Saya bisa melihat probabilitasnya gitu loh. Kalau saya tabrak saham ini, chance saya menang tuh di atas 50%. Nah, saya akan berani masuk. Kalau chance saya kecil, beberapa ada teman yang bilang, Om Ben coba saham ini bagus gak? Saya lihat, saya cuma bilang, wah nggak berani ini. Ini kamu kamu masuk, sellernya keluar. Saya bilang kayak gitu. Karena sudah ditungguin seller, saya bilang kayak gitu. Itu saya bisa melihat dari bid overnya gitu loh. Dan saya cukup paham dengan karakter sahamnya. Jadi kalau beberapa saham itu kalau kita nyopet di saham itu ya dalam arti sengaja atau apa itu tiba-tiba sellernya keluar pasang over semua langsung ditembok semua overnya dan itu udah nggak mungkin yang saham-saham seperti itu udah nggak mungkin dan saya langsung hindarin aja. Jadi tadi yang saya bilangnya jadi saya lihat top dan lain sebagainya itu dan top loser, top volume, top gainer, top frekuensi saya coba cari semuanya. Dari situ ada yang menarik nggak dari perhatian saya dan itu saya lakukan sebelum hari trading. Nah, ketika di jam trading yang saya lakukan adalah saya terkadang melihat di top gainer juga. Ada nggak saham-saham yang tiba-tiba muncul nih 5% ke atas. Nah, kalau muncul ini saya cek lagi. Misalnya saham A ini kok mulai naik 5% ya. Ini siapa yang naikin gitu. Siapa yang naikin. Kemudian bid overnya gimana. Ada beberapa saham kan yang bid overnya bolong-bolong. Kalau bolong-bolong sudah langsung saya skip. Udah. Nggak mungkin lah saya masuk saham seperti ini. Daripada saya nyangkut karena saya punya pengalaman juga. Saya pernah nyangkut di saham Indo gitu loh. Itu benar-benar nggak bisa keluar gitu loh. Jadi akhirnya saya menghindari saham-saham yang nggak liquid seperti itu, Cian. Begitu. Bolong-bolong itu dalam artian ada tick harga yang itu nggak ada isi lotnya atau bolong-bolong dalam artian jumlah lotnya itu nggak rata gitu. Karena kan kadang-kadang juga ada yang bilang hati-hati juga nih kalau berapa tick rata itu kemungkinan fake bid kayak gitu. Gimana sih Om cara kita bisa membaca bid offer? Nah, jadi begini, bid offer itu memang terkadang ada fake bid, jadi gini, harus dimengerti ya teman-teman bahwa terkadang ya bandar itu sengaja tidak melikuidkan sebuah saham. Tujuannya apa? Retail nggak tertarik di saham itu. Kayak contoh saya tidak berani masuk ketika sahamnya bolong-bolongnya seperti ini. Jadi offernya banyak, offernya 500, tapi bidnya cuma 1 terkadang. Bidnya cuma 5, terkadang 10. Lalu tidak rapi dalam arti harganya misal ya di harga 500 ya, 500 ada bid. Lalu loncat 510, tiba-tiba langsung 530 bidnya. Jadi benar-benar lubang-lubang. Karena kalau lubang-lubang begitu kita masuk ya, dan bandarnya iseng nggak suka kita masuk ya, mereka guyur seperti itu, kita akan panik dan kita nggak bisa keluar otomatis gitu loh. Nah itu yang membuat saya menghindari saham-saham seperti itu. Tapi beberapa memang ketika saya memang
memutuskan, saya melihat saham ini potensi nih, saya ini potensi, ya sudah ada yang akumulasi terus, ada contoh IMJS saya itu masuk di harga 310, kan sempat arah 2 kali tuh, nah di harga 310 itu enggak, iya, ketemunya gimana Om? Itu misalnya sebelum orang lirik, Om Ben ketemu, gimana caranya? Boleh dibongkar? Saya gini, jadi saya itu jujur aja teman-teman, bahwa saya itu memang punya di dalam bukan porto ya, OLT saya, itu saya kalau pencet ya listnya, itu keluar semua saham yang pernah saya mainkan. Terkadang saya kalau nggak ada kerjaan nih, saya iseng cek satu persatu. Oh, kok IMJS saya lihat chartnya kok naiknya kok kecil-kecil ya. Ini tapi sudah apa ya? Kok mau bentuk rounded bottom? Kalau kita di PPC bilangnya puding, mau bentuk puding U gitu. Kok mau bentuk puding ya? Tapi kok bitnya kayak gini? Saya coba bedah lagi, saya cek semua. Saya cek ke belakang, loh, kok ternyata ada broker LG yang lagi akum. LG sama RF waktu itu kalau nggak salah. Udah saya bener iseng loh itu. Iseng saya masuk. Udah, saya taruh sendal gitu ya. Jujur di EMJS saya profitnya persennya gede tapi nominalnya nggak gede-gede banget karena saya baru taruh sendal gitu loh. Dan ternyata langsung ditarik kenceng sekali gitu loh. Dan ada kejadian lucu tuh di EMJS. Seorang teman saya, dia salah pencet. Dia HK beberapa tik, itu nggak ada bid offernya, nggak tebel. Itu jadi dia HK dari 310 tiba-tiba ke 324. Panik dia. Wah ini HK kebanyakan. Ya udah buang dulu, saya bilang gitu, buang dulu. Nah, mungkin gara-gara dia HK gitu buat spike ya, seperti itu tanpa sengaja. Besoknya sempat buat jarum ke bawah ke 310, tiba-tiba terus ditarik ke atas sama LG ya, sama LG sama RF gitu. Nah itu dari saham-saham seperti itu saya menemukan, oh ternyata kalau nggak liquid itu terkadang bandar sengaja supaya kita nggak minat. Sedangkan mereka lagi ngumpulin pelan-pelan tuh. Saya cek itu EMJS ngumpulinnya cukup lama itu karena barangnya LG banyak, LG sama RF itu. Nah, kemudian kalau soal fake bid begini. Ada beberapa saham yang memang selalu kalau jalan pakai fake bid. Contoh LMPI, ST. Itu dua saham itu sudah pasti jelas. Kalau itu saham itu jalan pasti fake bid. Itu benar-benar bidnya tiba-tiba bisa puluhan ribu semua. Ditata gitu. Tapi sekali dicabut, itu langsung ARB. Jadi kalau teman-teman suka masuk LMPI waktu dia jalan, saya jamin teman-teman biasanya nyangkut. Kecuali teman-teman cuma ambil 2 tik aja atau 1 tik aja. Kalau nungguin ya, tiba-tiba bener-bener bitnya hilang, langsung longsor, langsung hilang. Bener-bener hilang itu. ST juga dulu gitu. Jadi bener-bener ada beberapa saya memang fake bitnya berbahaya. Tapi kalau fake bit yang tidak berbahaya adalah fake bit yang biasanya ditata oleh bandar atau oleh big player ya. Tujuannya untuk memancing retail HK. Itu fake bid yang nggak berbahaya banget gitu loh menurut saya. Kalau itu bisa cuan sama-sama Om. Kenapa? Kalau kayak gitu bisa cuan sama-sama dong. Bisa. Karena begini, ada kepentingan dari broker yang ngumpulin di bawah itu untuk ngangkat. Contoh saya kasih contoh saham keren ya. Saham keren ini saya lihat kemarin di 150 itu dikumpulin YP. YP itu kumpulin sampai 100.000 lot lebih. Itu jelas banget itu bidnya YP semua. Dan YP ini nggak bisa keluar karena saya percaya ini fake bid semua gitu loh. Kalau dia cabut semua tuh paling cuma ribuan aja. Jadi bagaimana cara keluar 100.000 lot gitu loh. Nah, akhirnya dia memancing kan. Nah, terkadang kalau ada yang lagi mancing seperti itu, saya sengaja bantuin dengan cara saya tabrak sekalian gitu loh. Tak tabrak sekalian, tapi saya nabraknya itu saya pakai cuma 10% modal misalnya seperti itu. Jadi ketika saya cut loss ya saya masih bisa kalau saya merasa YP terganggu dan tapi dia tidak membuang barang, saya masih bisa ngantri di bawah. Bahkan saya keren itu kemarin saya pasang bid di bawah juga gitu loh. Tujuannya apa? Semoga longsor. Karena kalau longsor saya dapat barang murah seperti, tapi ternyata kan nggak dikasih, dibawa naik terus pada HK semua, pada FOMO semua gitu loh. Ya akhirnya ya sudah saya ikut HK aja. Jadi fake bid yang nggak berbahaya ketika bandarnya ini benar-benar niat memang mau ngangkat harga, tujuannya supaya mereka bisa buang di harga atas. Tapi ada beberapa saham yang bandarnya dominan. Contoh LMPI itu kalau teman-teman perhatikan itu selalu yang main MG. ST itu sepertinya broker-broker alien semua yang main seperti kayak CP dan kawan-kawan. Jadi teman-teman harus kalau mau main saham gorengan dan mau benar-benar expert di sana ya harus fokus, harus menginvestasikan waktu untuk benar-benar belajar mempelajari pola saham tersebut. Jadi nggak bisa kalau teman-teman tiba-tiba datang ke saya bilang, Om Ben saya ajarin dong saham gorengan biar bisa profit kayak Om Ben. Nggak bisa instan. Teman-teman harus mulai belajar dari analisa dulu. TA-nya harus paham dulu TA. Setelah TA baru broksumnya harus dipelajari. Setelah itu ya terserah teman-teman mau dikombain bagaimana kan, itu yang penting basicnya aja kalau gitu Cik Ali.
Oke, itu dia ya senjatanya ya, technical analysis dan Broksum. Nah, Om Ben, tadi kan banyak banget nih yang nanya, pas juga tadi sekalian disinggung sama Om Ben. Gimana biar pada saat kita lagi proses mencopet cuan, kita nggak kerampokan, Om? Gimana kalau kita sedang apa sih? Gimana? Sedang berusaha mencopet cuan. Kan mencopet cuan nih ceritanya tadi kayak Om Ben bilang. Tapi gimana biar kita nggak kerampokan kayak tadi. Misalnya fake beat pun ada fake beat beda gitu. Nah gimana tuh bener. Om? Apa kuncinya jangan serakah, disiplin, sekian ambil atau gimana sih Om? Coba. Jadi begini, prinsip saya kalau memang scalping itu saya tidak punya target. Saya nggak ada target, saya bisa 2%, 3%, nggak punya. Saya akan keluar ketika saya merasa berbahaya. Berbahaya gimana? Ketika mulai ada guyuran. Itu jelas banget. Jadi misalnya begini, contoh ya beberapa kali saya masuk di sebuah saham, itu memang saya lagi ngumpulin itu ya, tiba-tiba MG masuk. Ya saya sudah ngerti MG ini cara mainnya pasti kan kasar kan MG. Tapi kalau dia buang semaunya, dia bisa ambil cuman 1 tick aja bisa diambil sama dia profitnya. Kalau MG masuk seperti itu dan dia agresif, yang saya lakukan adalah saya bagi barang saya ke MG. Tujuannya apa? Supaya saya ringan. Artinya saya tidak punya beban, wah nanti kalau diguyur MG kemudian panik sell itu saya nggak kena guyuran itu ya. Saya bisa masih dapat. Jadi kalau MG HK saya buang sengaja. Jadi MG pasang bid saya guyur. Pokoknya saya bagi barang ke MG. Caranya seperti itu. Itu beberapa kali berhasil dan memang setelah itu saham itu di take over oleh MG. Ya udah saya kalau udah kayak gitu ya udah biarin aja. Karena percuma saya bermain dengan MG karena MG mungkin powernya lebih gede dari saya, lebih berduit dan lain sebagainya kan. Jadi saya udah ambil kamu deh, udah saya cari saham lain seperti itu. Lalu biasanya kalau sellernya sudah mulai keluar ya, udah mulai pasang itu offernya ditebel-tebelin semua, saya langsung buang. Saya langsung cicil buang seperti itu. Jadi tujuannya adalah kembali lagi saya disiplin untuk mengamankan aset, terlebih saya mengejar profit. Karena buat saya scalping itu saya compounding cuan. Saya boleh sehari cuma profit misalnya, contoh, anggap aja per saham 5 juta. Sekali masuk 5 juta, 3 juta. Tapi kalau saya bisa compound itu secara konsisten, saya bisa dapat 100 juta sehari. Dengan cara keluar masuk. Itu yang saya lakukan. Jadi saya benar-benar mengamankan aset saya. Makanya saya bilang, di dalam scalping ini saya hampir tidak pernah benar-benar keguyur dari loss gede, kecuali yang saya pernah buat YouTube ya, yang kesalahan saya seperti itu. Tapi ketika market berjalan seperti ini, saya benar-benar pegang konsisten. Jadi benar-benar saya menghidupi apa yang saya ajarkan ke teman-teman juga. Saya cut loss beneran. Kalau memang diguyur, beneran diguyur. Terkadang kalau diguyur pun saya merasa kalau barang saya banyak ya, saya melakukan kasarannya short sell ya. Saya buang, saya tabung bawah. Saya buang atas, saya tabung bawah. Dan itu terus menerus sampai akhirnya saya bisa mengurangin loss saya. Kalau memang saya langsung guyur semuanya, bakal panik. Mungkin saya bisa loss 10% dan itu tidak saya kehendaki gitu loh. Jadi terkadang ketika saya diguyur seperti itu, saya sengaja ya udah saya guyur sekalian, tapi sampai bawah saya tada lagi. Ketika dia naik ke atas saya buang lagi. Artinya saya sell on strength itu tujuannya untuk mengurangi loss dari yang saya diguyur itu. Jadi memang benar-benar butuh konsentrasi, disiplin, dan benar-benar teman-teman harus ngerti bahwa ini permainan yang high risk gitu ya, benar-benar high risk ini karena kita adu strategi sama trader di luar sana. Saya nggak ngerti yang main siapa ya. Saya kemarin melihat ya ada beberapa saham itu ada yang HK, nggak tahu siapa yang HK, dia HK 3 tick ke atas, langsung saya guyur saja. Jadi ketika ada orang yang HK 4 tick 3 tick ke atas gitu ya, dan dia pasang bid itu udah langsung saya sikat bidnya, langsung saya guyur pasti. Jadi benar-benar saya mengamankan membuang barang saya supaya nggak overload seperti itu ya. Kalau dia mau arah mau apa terserah. Tapi yang intinya adalah saya barang saya itu cukup ringan untuk ketika diguyur saya buang. Jadi benar-benar ringan banget gitu loh. Jadi saya mengurangi beban-beban saya dengan cara seperti itu. Jadi kalau memang tips-tipsnya apa sih supaya nggak kerampokan, nggak kecopetan ya teman-teman harus menjaga porsi teman-teman itu yang pertama. Yang kedua teman-teman harus benar-benar ya jangan serakah. Jangan berpikir, saya mau cuan maksimal, saya mau jual di arah. Nggak bisa gitu, karena market dinamis nih. Apalagi kita ngomong scalping ya. Scalping itu, kalau ngomong chart ya, itu chartnya intraday. 1-3 menit chartnya. Chart menitan seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa berpikir, saya mau jual di arah. Nggak bisa. Saya tidak pernah, dan saya mengajarkan ke PPC juga, jangan pernah sampai teman-teman punya impian untuk jual saham copetan itu di arah. Arah itu bonus. Jadi saya selalu bilang, kalau sampai target jual separuh nggak apa-apa. Sisanya jagain aja.
Kalau nanti naik lagi mau buang nggak apa-apa, buang lagi gitu. Jadi jangan fokus ngejar arah. Arah itu bonus. Kalau dikasih arah kayak toys ya, sampai arah 2 kali gitu ya puji Tuhan aja, enjoy aja. Berarti itu profit yang dikasih. Kalau sampai kita sudah kehabisan barang, ya sudah, move on aja ke saham yang lain. Daripada kamu ngejar atas, nggak tahu resikonya, kemudian yang punya barang di bawah ngeguyur masif, kena ARB berjilid-jilid, ya bagaimana kan? Contoh kasus juga saham real. Saham real itu sebelum keluar UMA dan sebelum keluar pengumuman bahwa emiten nggak mengetahui aktivitas yang diberitakan di media seperti itu saya merasa saham real ini sudah terlalu tinggi untuk dikejar. Saya pribadi saya masuk di hari terakhir itu yang mau arah itu saya masuk dan saya sudah keluar langsung karena udah terlalu tinggi, udah hampir arah 3 kali ya menurut saya dari harga 50 itu menurut saya sudah maksimal sekali. Kalau dia memang masih arah lagi ya sudah, tapi ternyata feeling saya itu benar gitu loh. Dan ternyata memang pada waktu closing ya jam 2.50 arah tebel bitnya, tiba-tiba setelah closing 2 tick daripada arah itu dan overnya tebel sekali dan semuanya buang di sana. Akhirnya besoknya keluar UMA dan langsung open ARB. Jadi untuk menghindari seperti itu ya jangan serakah. Artinya teman-teman kalau memang sudah merasa resikonya terlalu tinggi, udah buang aja. Udah nggak usah mikir, wah besok kalau arah gimana? Besok pikir lagi. Kalau besok arah, misalnya nih hari ini arah, besok terbang mau ngejar, ya pikir besok. Nggak usah dipikirin hari ini. Ya, intinya adalah hitung resikonya. Kalau udah resikonya terlalu tinggi ya buat apa kita berisiko bermain di saham-saham yang seperti itu gitu, si Alin. Betul, itu menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya sebelumnya ya soal saham ARA kita nggak punya besok kayak gimana. Nah, Om mau minta pendapatnya dong Om. Seringkali saham-saham yang ARA tapi net bayarnya adalah MG itu besok paginya tuh riskan banget guyuran dan itu cepat banget. Kayak gimana tuh Om? Ini sebuah pola atau ini perasaan kita saja? Jadi teman-teman mesti tahu, MG itu memang punya kecepatan respon di pagi hari yang lebih cepat dari broker biasanya. Kalau teman-teman punya broker yang lemot, udah jangan dipaksain masuk deket arah barengan MG. Digebukin kalian. Misal contoh ya, ada sebuah broker yang lemot, jam 9 lebih 1 menit baru bisa keluar gitu. Maksudnya kita pasangnya biar bisa dan gitu ya. Itu kalau sudah kayak gitu ya MG bisa jualan masif gitu loh. Nah, saya kalau memang mau masuk ke saham-saham yang kencang begitu, yang ada MG, saya memastikan saya masuk bisa dipakai broker yang bisa mengimbangi MG. Ya, memang nggak bisa secepat MG, tapi at least saya tidak ketinggalan sampai 1 menit. At least cuma berapa 15 detik. Dan itu benar-benar ketika saya masuk bersama MG ya seperti itu ya, atau masuk dan kemudian MG tutup arah, saya biasanya akan bersiap-siap untuk buang dengan kondisi apapun juga ketika MG ngeguyur. Itu sudah paten buat saya. Dan saya anjurkan buat teman-teman kalau mau jadi arah hunter yang ngejar di arah pucuk bareng MG, menurut saya hati-hatinya begini. Bisa aja MG itu kadang-kadang siap cut loss. Jadi MG itu benar-benar pasukan berani mati menurut saya. Dia bisa aja misalnya arahnya 500 ya. Dia ajari 500 ya, misalnya dia beli 100.000 lot. Dia bisa cut loss di 496, 494 atau 490. Dia berani seperti itu ketika dia merasa bahwa ganjelannya ini diguyur orang terus gitu loh. Jadi bisa berbalik arah. Nanti ketika dia guyur sampai 490, dia merasa guyurannya mereda, dia bisa ke arah lagi. Dan ini membuat saya pribadi nggak nyaman bermain di saham seperti itu. Dan itu kejadian benar di saham yang saya diceritakan di YouTube ya. Saya di saham Prim, di Prodia. Itu saya ngejar arah dan saya memang malah kejebak. Termasuk Maya. Semuanya itu kelakuan MG gitu loh. Dan itu membuat saya belajar satu hal. Waduh, sudah kalau begini, lebih baik saya mencari saham-saham yang belum dekat arah. Tapi misalnya masih 25%. Nah itu arahnya 35% misalnya. Ya. Masih 25%. Berarti masih ada range 10% kan. Nah itu saya berani. Tapi kalau sudah 33% atau mungkin 22% dari 25% itu saya udah nggak berani. Karena resikonya ketika MG masuk ya. Kemudian diguyur itu gede banget. Kalau memang dia paten arah. Itu besoknya harus siap-siap buang. Jadi benar-benar. Ya saya bilang. Kalau teman-teman punya broker yang udah lemot. Udah pagi itu udah lemot, udah lalu kasarnya seperti itu ya, masih nonton doang gitu, brokernya masih mentelan gitu, tapi nggak bisa jual, udah lupakan lah, jangan ngejar-ngejar saham seperti itu. Lebih baik kalian cari saham lain aja yang lebih aman daripada kalian kena ARB. Tidak sebanding resikonya menurut saya dibandingkan kalian ngejar di arah yang bersama-sama dengan MD seperti itu, Cialin.
Oke, Om Ben nih cukup banyak juga yang nanya secara teknis ya. Misalnya kalau kita mau kayak Om Ben gitu mempelajari bandarmologi. Nah, kalau Om Ben sendiri toolsnya apa aja Om? Maksudnya apakah memanfaatkan fitur-fitur yang ada di online trading itu, OLT itu udah cukup, atau Om sebenarnya punya tools lain nih atau aplikasi lain kayak gitu Om? Nggak ada, saya hanya pakai beberapa tools yang saya gabungkan dari sekuritas. Jadi saya itu punya 7 sekuritas kalau nggak salah. Saya pakai semuanya yang menurut saya bisa saya pakai. Saya bahkan punya satu sekuritas yang nggak ada duitnya. Duitnya tuh nol, bener-bener nol. Kan sekuritas kan kalau nggak ada duitnya kan kita nggak bisa di-kick kan. Kasarnya seperti nggak bisa di delisting dari kliennya kan nggak bisa kan. Nah, saya pakai itu, saya suka dengan tampilan broksumnya. Itu benar-benar enak banget dan itu di HP. Jadi format saya itu saya punya satu laptop, saya punya satu monitor untuk combining Itu apa laptop itu. di mobile, di handphone itu tapi lihat datanya oke. Apa tuh Om? Kalau boleh tahu. Janganlah. Kalau ngomong nanti nggak enak karena saya nggak pakai itu gitu loh. Itu benar-benar nggak ada dananya gitu loh. Jangan. Tapi bagus. Jangan. Nanti saya jatuh aja Om. Ya boleh kalau Jalpri boleh, tapi jangan di publik ini, nggak enak saya nanti. Dan saya memang sempat dikeluarin dari grupnya karena saya nggak ada duitnya, bener-bener dikeluarin dari grupnya sekuritas itu. Bener, saya tiba-tiba loh kok di Telegram saya hilang ya di grup sekuritas ini, bener-bener karena ya nggak ada duitnya. Karena memang saya ternyata suka di tampilannya aja, dia broker summary-nya itu bener-bener enak di mata saya ya. Jadi bener-bener cocok-cocokan. Belum tentu buat temen lain cocok gitu loh. Dan saya itu punya 3 HP, satu laptop dan satu monitor. Saya pakai semuanya. Jadi benar saya jejer seperti itu ya. Kalau di meja saya taruh HP saya itu dan saya sudah siapin misalnya saya mau hari ini memantau sen misalnya ya. Di HP itu saya masukin sen supaya saya bisa lihat langsung broker summary-nya enak gitu ya. Lalu kalau saya pakai biasanya sekuritas lain ya yang bisa dan transaction yang jalan itu seperti itu saya pakai di laptop saya dan satu lagi yang saya pakai untuk eksekusi. Yang dipantau satu yang broksum, lalu apalagi Om yang dipantau? Saya biasanya pantau broksum, lalu saya pantau dan transaksinya, historinya. Jadi siapa yang jual, siapa beli, yang keluar terus, yang jalan terus kanan kiri gitu. Jadi saya bisa lihat, oh ketika diguyur, ini yang guyur siapa? Terkadang kalau guyurnya banyak kan bisa langsung keluar ya, gitu ya. Misalnya CP guyur, CP. Nah itu udah ngerti. Kalau itu udah gitu ya saya langsung siap buang. Jadi memang saya pakai seperti itu. Dan satu, jadi saya pakai broksum dan transaction. Kalau soal TA begini, saya itu cukup unik. Saya pakai chart, tapi chart itu saya pakai ketika saya belum eksekusi. Kalau saya sudah eksekusi, sudah masuk di sebuah saham itu memutar masuk ya, saya udah nggak akan lihat chart lagi sudah. Jadi saya itu bisa ya menghafalkan juga area-area. Saya lihat di chartnya itu, oh resistnya di sini kira-kira. Misalnya resist di 350 contohnya seperti itu ya. 350, 370 dan teman-teman mesti ngerti ada yang namanya angka psikologis. Ini percaya nggak percaya tapi ini it works buat saya. Contoh nih 200, 220, 250, 300 angka bulat itu angka psikologis buat saya. Biasanya di angka psikologis itu seller keluar. Jadi memang ya nggak ngerti kenapa tapi itu yang saya pernah itu kejadian banget gitu loh. Harga 1000 biasanya kalau nanti apalagi perpindahan fraksi dari 498 ke 500 pasti akan jadi resist kuat banget lah. Itu pasti. Biasanya bitnya paling tebel. Itu Om. Kenapa? Bagaimana kita bisa memanfaatkan fenomena bahwa di angka-angka psikologis, angka-angka bulat yang spesial itu seller pada keluar. Kita gimana cara manfaatinnya Om? Biasanya kalau memang sellernya di sini dan memang saya sudah mau jualan di dekat itu, saya nggak akan jual di 220 misalnya seperti saya akan dibuang di 216 atau 218. Tujuannya apa? Yang penting barang saya laku. Ya, terlepas nanti ada yang saya mau HK kembali di 220 itu beda urusan lagi. Karena terkadang saya lepas di 216, 218, kok saya merasa kok menarik ya saham ini ya. Kok 220-nya tebel, saya terkadang isengin. Isengnya bagaimana? Saya HK. Saya makan tuh covernya. Saya akan melihat respon pasar bagaimana. Kalau saya diguyur, saya cut loss. Itu jadi benar-benar sudah caranya seperti itu. Kalau memang memanfaatkan momentum yang saham sedang bergerak ya, contohnya mobil sedang bergerak gini ya, saya langsung ikut aja, tabrak aja seperti itu. Karena sebuah benda kalau memang bergerak kita tabrak, akan geraknya lebih kenceng kan. Tapi kalau ingat, kalau sopirnya nggak suka kita tabrak, dia akan injak rem. Nah, ketika dia injak rem, otomatis kita harus ngerti, oh ini sopirnya nggak suka, dia injak rem. Ya udah kita keluar.
Jadi benar-benar terkadang saya sering BEP juga gitu. BEP gara-gara saya nabrak itu malah saya ada cut loss segala. Harusnya saya nggak perlu cut loss, tapi ya namanya saya mencoba. Saya selalu saya berani trial and error seperti itu ya. Saya selalu mencoba seperti itu ya. Ya itu bagian dari resiko yang harus saya tanggung, dan saya memahaminya. Itu saya pernah ya ada sebuah saham, saya udah profit banyak nih. Saya masuk lagi. Saya cut loss-nya sebesar profit saya, jadi saya BEP malah BEP. Jadi ya itu bagian dari perjalanan scalping gitu loh. Maksudnya kalau memang teman-teman mesti menyadari ya, seorang scalper itu punya resiko yang lebih besar daripada seorang swing trader. Tapi herannya orang pada pengen jadi scalper, padahal ngerti ini resikonya gede gitu ya. Jadi misalnya contohnya ini ini pekerjaan yang beresiko. Kalau nabrak mati, contoh nih pembalap Formula 1 nabrak bisa patah tulang nih, ya kan? Tapi teman-teman pada pengen nyetir Formula 1, padahal teman-teman nyetir mobil biasa aja nyerempet. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa seorang scalper ini resikonya itu gede sekali gitu loh. Kalau nggak siap dengan resikonya, mendingan jangan dulu. Saya selalu bilang, kalau kalian nggak becus jadi seorang swing trader, kalian ngapain belajar scalper? Swing trader aja kalian nggak becus kok, kalian nyangkut melulu, ya kan? Padahal swing trader nyantai kan? Ada plan. Kayak ada yang ada plan nyantai dengan piramida aja nggak tahan untuk HK all in di atas kok. Mau jadi seorang scalper, babak belur lah. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi jangan terlalu silau dengan apa yang saya capai, seperti yang di lomba kemarin dapat 800%, apa yang orang lain capai di scalping kayak Mas Bekti gitu ya. Mas Bekti bisa menghasilkan berapa M dari model sheet. Ini resultnya ini adalah hasil dari proses yang tidak pernah diceritakan kalian mungkin. Karena mungkin panjang. Ini perjalanan berapa tahun, Mas Bekti seperti itu. Ini perjalanan saya berapa tahun yang memang susah diceritakan. Kalau cerita memang sepertinya dengerinnya enak ya. Yang jalaninya kan nggak enak, berdarah-darah ya. Jadi saya rasa ya itu bagian dari resiko dari seorang scalping seperti itu, Ciali. Oke, saya rangkumkan berarti cek Broksum dan history dan transaction-nya, kemudian chart technical analysis-nya ini sebelum dieksekusi ya teman-teman. Kalau sobat cut loss tuh biasanya kita nggak cek, kita kan setelah kita kok nggak gerak-gerak baru kita lihat chart. Jangan kebalik ya berarti pemirsa. Oke, habis itu Cialin, itu kelemahan trader. Jadi beberapa orang itu nabrak duluan baru lihat chart. Ternyata yang dia, ya ampun ini ternyata resist kuat, ternyata udah terlanjur kan. Akhirnya kalau udah nabrak duluan di all in, sudah FOMO gitu ya. Udah all in kan, mau cut loss sayang. Berharapnya siapa tahulah breakout. Akhirnya longsor dan akhirnya nyangkut jadi investor. Yang artinya awalnya mau scalping jadi investing. Itu yang udah salah banget, dan kalau udah kayak gitu pasti porto kalian hancur lebur udah yakin 100%. Seperti itu Cialin. Om Ben ada lihat indikator-indikator juga nggak Om? Saya tuh nggak pintar indikator jujur aja. Saya tuh cuman pakai MACD itu cuman buat divergen ya. Itu hanya untuk mencari pantulan-pantulan, kemudian cuman pakai MA. Kalau teman-teman lihatlah, saya sering sharing di itu kan, di IG story saya, chart saya ya seperti itu, bener-bener chart support resistance aja yang bener-bener naked chart ya saya bilang ya. Karena saya nggak paham gitu loh, bener-bener nggak pintar kayak orang-orang lain yang gambar-gambar garis tuh nggak pintar. Saya cuman bisa gambar support resistance aja yang simpel-simpel aja dah. Yang penting saya profit gitu aja. Oke. Om, kemarin tuh Om ngasih tahu saya soal jarum-jarum itu loh Om, yang penting banget buat diperhatiin. Jarum melorot ke bawah, jarum yang kakinya panjang. Nah, gimana sih buat singkatnya aja kita yang baru-baru ini membaca candle Om, kayak gitu aja Om, soal buat kapan saya kita kalau itu ada rejection gitu dari bawah gitu Om. Ya, oke. Ya. Buat saya begini, kalau saya melihat sebuah saham ARB itu berjeli-jeli ya, tiba-tiba dia buat rejection satu titik ya, dan itu rejection dengan volume, kemudian closingnya bagus, hampir dipastikan itu adalah saya bilang kadang-kadang saya bilang last kiss ya, ciuman terakhir di support, dan itu tidak akan kembali ke sana lagi biasanya. Karena apa? Karena logikanya begini. Buat apa bandar susah-susah nge-HK di bawah gede dengan porsi besar dan bikin lonjakan spike ke atas ya. Makan barangnya retail di bawah yang mereka cut loss. Kalau akhirnya kembali ke bawah. Kalau sebuah saham bikin jarum dan dia tidak kembali ke bawah, sudah hampir dipastikan itu adalah reversal.
Ya, mungkin dia akan bikin sedikit konsolidasi, tapi hampir dipastikan nggak akan nyentuh titik sana lagi. Ya, itu mungkin di atas 50% charge-nya seperti itu. Tapi kalau sampai dia kembali ke titik di bawah lagi, berarti dia akan membuat low yang baru. Ya, jadi saya melihat ketika itu memakai jarum itu sebagai rejection seperti itu. Dan terutama kalau rejectionnya itu di area-area support tuh biasanya. Di area gap misalnya ya. Tutup gap ya, tapi pakai jarum tutup gapnya. Biasanya itu nggak akan kembali ke sana. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau di area resist ya, di area resist dia buat jarum-jarum atas panjang, itu hati-hati. Karena berarti memang di sana itu ada seller. Dan jelas dengan chart yang seperti itu jangan pernah masuk di titik jarum itu. Tapi cari aja area dia di mana dia turun. Karena begini, beberapa saham ya, yang banyak sangkuternya. Contoh BBYB. Ya, BBYB ini kan dulu pernah naik, kemudian arah menjijit kan, buat tower, kemudian turunnya juga tower kan. Nah, dengan saham yang seperti itu, otomatis ketika dia naik, dia akan susah. Karena apa? Sangkuternya banyak sekali. Nah, yang bandar lakuin biasanya mereka sengaja bikin permainan. Jarum atas, turun. Tujuannya apa? Retailnya ketika di atas ini, ketika bisa buat jarum ya, retailnya buang. Kan itu kan memperingan bandarnya kan. Retail yang di atas kan lama-lama habis sangkuternya karena buangin barang terus karena nggak tahan dikocok-kocok. Atas, bawah. Nah, kalau dengan chart yang seperti itu saran saya udah tungguin aja di bawah, nggak usah ngejar di atas karena berpotensi nyangkut. Udah pastilah. Entah mereka mau keluarin news apa, ada grup yang keluarin news apa, itu whatever menurut saya. Karena udah kayak gitu saya menunggu di bawah. Kalau memang sahamnya kayak BBYB nih, mau diakuisisi aku laku misalnya seperti itu ya. Kalau kita ngerti seperti itu, ya tungguin aja di bawah. Nggak usah ngejar di atas. Ketika saya masih ingat sekali BBYB di 520-an. 520, 540, dia konsol di situ terus. Dia naik ke atas 560, 600, dibanting lagi ke 550. Lah, ketika dibanting itu kita nyicil masuk. Kalau kita memang merasa mau masuk dengan news, oh aku laku mau akuisisi, misalnya seperti itu ya. Masuklah ketika dia dibanting ke bawah. Bukan ketika dia bergerak ke atas. Itu akan nyangkut pasti. Nah, jadi teman-teman perhatikan kalau ada jarum-jarum di atas gitu ya, jarum-jarum panjang berarti itu area resist. Udah jelas itu area resist. Kalau area resist jangan masuk. Maksudnya bagaimana ketika dia terkoreksi? Udah ambil aja. Teman-teman yakin nih, oh nih broker ini IF ngumpulin terus. Iya, kalau yakin IF ngumpulin terus ya masuknya ketika terkoreksi di area support. Atau kalau memang nekat di atas, saya selalu bilang 10% aja, nyendal aja lah, test lot aja nggak apa-apa. Tujuannya apa? Kalau dibanding ke bawah kalian nggak galau. Makanya kan ada orang bilang begini, kenapa kalau saya beli sebuah saham, dia turun, kalau saya jual sahamnya naik. Banyak kan yang bilang gitu kan. Saya beli, betul, dibanting, saya jual, akhirnya naik. Ya kalian beli di resist, jual di support, gitu aja sesimpel itu. Udah tahu resistnya di 600, kalian HK di 600, supportnya di 520, kalian jual di 520. Karena apa? Sudah takut kan, udah all in di atas kan. Akhirnya di 520 kalian buang. Padahal itu area support, itu area best buy sebenarnya gitu loh. Makanya saya selalu bilang, bikin trading plan dulu, jangan FOMO. Kalau ada, dan gini ya, saya tidak pernah mau membeli sebuah saham yang sedang ramai dibahas di media massa. Itu saya sangat menghindari. Karena apa? Saya nggak bisa objektif menganalisanya. Karena pagi-pagi get up tuh. Contoh misalnya BEX dulu ya. BEX di harga 88 saya masih ingat. Keluar berita kan. Mau ke sama Amazon tuh ceritanya gitu. Tiba-tiba open di 93 langsung ke 100. Mau ngejar apa saham seperti itu? Udah saya udah hindarin aja. Udah biarin aja. Itu terserah lah. MG mau HK buki. Kalian mau gebuk-gebukan. Mau Mas Bekti, mau masuk pun saya whatever, gak peduli saya gitu loh. Karena buat saya, saham ini gak masuk kriteria saya. Jadi saya punya prinsip. Kalau gak masuk kriteria saya, ya udah. Kalau itu masuk kriteria Mas Bekti, ya gak apa-apa. Kan tiap orang beda-beda kan stylenya. Buat saya gak masuk kriterianya. Saya udah mundur aja. Saya sering bilang di grup, saya mendingan nonton sambil makan kuaci aja di pojokan. Ngeliatin tuh, digebukin retail. Oh, MG buang, guyur. Nanti MG HK, MG guyur lagi. Ya udah biarin aja. Nah, ketika setelah beberapa hari BEX itu mulai terkonsolidasi, udah sepi, udah mulai nggak ada volume. Nah itu saya memutuskan, oh ini time to buy saya. Jadi saya menghindari keramaian ketika udah mulai sepi. Tapi ini masih bagus secara chart. Oke, saya mulai nyicil. Jadi saya akan membeli ketika orang sudah bosan dan mulai cut loss. Untuk memang ini kita ngomong yang untuk swing ya, strategi saya untuk swing seperti itu. Tapi kalau untuk scalping ya mau rame mau sepi. Ketika ada momentum saya tabrak. Tapi kalau memang untuk swing, saya selalu berprinsip, kalau mau beli saham swing ya, saya selalu beli ketika dia terkonsolidasi. Saya masih ingat BBKP juga. BBKP di harga 400 gak ada yang mau beli. BBKP di harga 400 itu 1 bulan lebih, Cialin.
Udah itu bosan orang di situ. Udah enak di situ. 400 sampai 410, 420 banding 400. Tapi nggak turun dari 400. Nah, ketika nggak turun seperti itu adalah titik beli saya. Saya beli, sudah. Ketika saya memutuskan beli saham itu dan saya mau swing, ya udah, saya tutup mata. Udah, mau dibawa dikocok-kocok 1 bulan, 2 bulan, bodo amat. Yang penting saya dapat di harga 400 dan itu saya sudah pasang beberapa tick ke bawah untuk area buy juga. Jadi ya udah. Makanya saya selalu dapat harga bagus gitu loh. Kayak di harga BBKP saya punya di harga 400, IMJS di 310 karena ya saya cukup kadang-kadang bersabar dan saya punya itu aja. Saya beli masih porto swing, saya tutup, udah. Pas saya pasang stop loss, udah nggak saya lihat. Itu aja. Karena kalau lihat nanti gatal nih, naik mau jual nih. Gitu ceritanya. Betul. Pisahin ya, tadi itu sekaligus menjawab pertanyaan teman yang bertanya soal saham yang melandai yang ada potensi kuat ke utara, berarti saat harganya sudah disupport kuat dan tidak turun lagi dari harga tersebut ya Om ya. Om, sebenarnya banyak banget pertanyaannya, belum semuanya terjawab dalam 1 jam ini. Buat penutup Om, boleh nggak pertanyaan soal ini dijawab, dasar-dasar untuk pemula biar survive di market dan bisa profit konsisten? Kalau kita ngomong survive di market dan profit konsisten, kembali lagi saya tanyain ke kalian. Kalian itu trader apa? Karena beda strategi. Kalau memang kalian itu seorang scalper dan memang kalian yakin dengan strategi scalper, ya tips dan triknya adalah kita memanfaatkan momentum. Kalau ada sebuah saham sedang ARB berjilid, jangan masuk. Manfaatkan pantulan tadi seperti itu. Kalau ada saham yang sedang bergerak arah, dilihat kita bisa re-entry-nya di mana, entry-nya di mana. Saya selalu suka kalau ada saham yang sedang naik, dia pasti akan naik ke atas ya, sampai atas, kemudian dia akan turun. Karena begini, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau ada orang HK, pasti ada orang yang buang kiri. Nah, ada HK, ada buki, saya bilang seperti itu. Nah, kalau sudah HK bukinya selesai, mulai terkonsolidasi, ini kita mulai bisa analisa. Oh, bisa masuk di sini. Itu cara saya. Nah, kalau kalian sebagai seorang swing trader, itu jelas banget. Kalau kalian lihat marketnya lagi digebukin seperti ini, stay away dari market. Udah. Kalau mau survive-nya bagaimana? Stay away dari market. Udah. Yang kalau kalian sudah keberatan porsi kebanyakan kebanyakan lot desain overload, buang separuh. Tujuannya apa? Ambil bawah. Jadi ini benar-benar bagaimana cara kita survive adalah saya selalu bilang kita seperti peselancar di dalam bursa ya. Kalau ombaknya ke atas, ikuti aja, enjoy aja. Nanti kalau ombaknya turun, enjoy aja. Jadi benar-benar riding the wave aja gitu loh. Jadi itu cara kita survive dengan market. Dan teman-teman mesti ketahui ya, big money itu pun juga mereka melakukan seperti itu. Makanya teman-teman lihat kan, ada beberapa saham yang bandarnya akum, ketika marketnya bergerak arah, bandarnya diam tiba-tiba. Gak mau akum lagi. Karena bandarnya ngerti, marketnya mau turun, dia mau akum juga buat apa? Buat bakar duit kan nggak caranya, mending didiemin. Tujuannya apa? Ketika retailnya panik saya bawah, mereka nada. Dapat harga terbaik di bawah kan, baru mereka kerek ke atas. Jadi benar-benar kalau teman-teman mau survive di market, jangan ngeyel. Jangan ngeyel dengan market. Marketnya bilang memang secara TA-nya juga kelihatan ada sinyal sell seperti itu ya, kasarannya seperti itu. Ada tekanan market yang gede, buangannya gede ya. Sudah mulai kebentuk double top patternnya. Ya sudah, stay away aja. Gitu loh. Jadi jangan maksa. Oh tapi kan nih, contoh nih, saya kasih contoh lagi, MTEK saya selalu bilang sama teman-teman waktu itu, di harga 2680 saya masih ingat, jangan masuk MTEK ketika jebol 2680-nya, saya bilang seperti itu. Ketika itu harganya masih 2700-an ke atas. Kalau ini jebol 2680, ini berat sekali saya bilang. Karena udah kelihatan mau bentuk huruf M gitu ya. Udah jelas banget ini neckline-nya kasarannya, supportnya di 2680. Jebol, apalagi jebol dengan volume, sudah langsung buang. Dan beneran kan dari 2680 MTEK sampai ke 1800-an kan. Bayangin yang beli di harga 2680 ke atas bagaimana? Ya kan kalian nggak akan bisa bertahan. Karena apa? Kalian ngeyel. Ngeyelnya karena apa? Oh saya denger nih orang lain bilang MTEK bagus. Ya kan? Karena buka mau listing. MTEK-nya bagus. Ya kan? Ini saya tidak ngomong menjelaskan fundamental. Tapi terkadang ada orang yang berkata atas nama fundamental. Tapi teknik entry seorang scalping. Mampus aja gitu saya bilang. Kalau mau atas nama fundamental, entrylah dengan cara fundamental. Kalau mau investlah di harga bawah. Nggak ada orang mau invest tanah yang sudah mahal harganya. Invest ketika masih murah, jual ketika sudah mahal. Di situ kalian bisa survive the market. Nah itu kalau strategi saya seperti itu, Alin.
Jangan sampai terjadi mismatch kayak gitu ya, Om Ben. Makasih banget. Betul. Bilang ilmunya daging katanya. Kok dibongkar semua katanya gitu, Om Ben. Gak apa-apa ya berbagi ilmu ya, Om Ben. Makasih banyak ya. Semoga berbalik menjadi berkah melimpah-limpah buat Om Ben yang sudah sharing buat teman-teman semua di sini. Iya, sama-sama Ci Alin. Makin pintar mengarungi pasar ya, bisa cuan sama-sama. Oke, makasih teman-teman untuk Saturday Night-nya together kita ya, bisa cuan bersama-sama. Bye. Bye-bye, thank you Ci Alin. Terima kasih Om Ben. Iya.